Oh, di sound. Coba tolong di sounding di grup Mas Tom. Udah mau mulai. Mana sih? Itu community. Mana Mas Alim? Itu dia Mas Alim. Halo Mas Alim. Ya, halo. Bisa open cam Mas? Oke, sebentar. Oke. Ini kayaknya Mas Alim juga udah datang, teman-teman udah ngumpul. Sebentar nih gue coba bantu up di grup biar lebih rame lagi. Mana sih grupnya nih? Di WA desktop itu. Oh, udah dibantu Mas Tom sih. Oke. Wah, udah lumayan rame nih. Assalamualaikum teman-teman. Eh, Terima kasih buat waktunya buat pagi ini. Di sini gue jadi host pembuka aja nih. Dan makasih juga buat Mas Alim udah nyempatin waktunya buat sharing-sharing di Is a Thought ya. Nah, nanti buat acara selanjutnya talk show-nya itu bakal dipandu sama Mas Fardan. Di sini gue ngebuka aja sama ngasih konteks. Mas Alim ini siapa sih? Kalau kita intip dari profilnya, dari portonya, dari LinkedIn-nya, ini beliau nih udah berkarir 11 tahun di tech dan sekarang lagi remote working di Malaysia. Nah, nanti teman-teman kalau punya pertanyaan atau apa langsung di kolom komentar aja tuh, di chat atau nanti bisa raise hand di akhir sesi ya. Nah, itu kurang lebih itu aja. Sebenarnya gue juga ada penasaran, nanti gue nitip sama Mas Fardan buat nanyain. Ini kan remote Malaysia nih. Dia gajiannya RM apa rupiah nih? Kan rupiah lagi anjlok banget nih. Ada kurang lebih itu aja, gue pertanyaannya dilanjutin sama Mas Fardan. Thank you semuanya ya. Silakan Mas Fardan. Assalamualaikum. Oke, salam. Oke, thank you, Azam. Ya, udah ada berapa orang? Lumayan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya. Ya memang nggak rutin, tapi kalau memang ada momen, akhirnya kita buka untuk ada talk show atau diskusi dengan teman-teman yang udah ada berpengalaman, entah itu remote atau pengalaman tentang technically. Ya, ini gue sebenarnya gantiin. Harusnya hostnya biasanya Ferian, akhirnya gue menggantikan beliau karena lagi ada kondisi sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ferian lekas sembuh lagi. Jadi sekarang ini kita akan ngobrol bareng sama Mas Alim Arif Perkasa ya, Mas. Dipanggilnya apa, Mas? Alim Arif? Alim aja. Alim. Oke. Alim. Mas Alim berarti dari agent bacanya Mas ya? Kan Malaysia. Agent, ya agent. Karena gue ingatnya agent Ali jadinya. Oke, dari agent TU internasional di Malaysia ya. Di sini kalau dibaca dari profil berarti kan udah 11 tahun ya Mas, 11 tahun di dunia software menjadi full stack dan sekarang itu berarti ngelit di timnya Malaysia. Dan harus, nah ini menariknya, tanpa harus pindah dari rumah. Nah, ini kayak harus dibongkar nih. Gimana caranya nggak pindah dari rumah? Mungkin kita awali dari pengenalan dulu ya Mas ya. Bagaimana bisa menjadi engineer itu selama 11 tahun. Mungkin personanya bisa kita ulik dulu ya. Enggak, Mas Alim untuk perkenalannya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Alim. Terus saya sekarang ini domisili di Makassar, tepatnya mungkin di Kabupaten Goa, sama sekampung lah sama Arif Berata. Terus kemudian jadi awal karir pertama sebenarnya cukup relate sih karena kuliahnya
juga ngambil informatika. Cuman sebenarnya betul-betul apa ya? Betul-betul mulai fokus untuk software development itu waktu sarjana. Jadi waktu kuliah ya sudah, mungkin kalau ada yang apa namanya, mungkin kalau ada yang kuliah di sekitaran 2000 berapa ya, takut kelihatan tua. 2000. Ya pokoknya di 2000 XX itu, Oke. di situ kan di zaman itu bisa dibilang mungkin untuk IT itu masih baru, terus pekerjaan pun belum ada bayangan lah. Kalau zaman sekarang kan baru masuk kuliah sudah tahu, oh saya mau kerja ini, saya mau kerja itu, jadi data science lah, jadi apa. Tapi di zaman itu internet pun masih ya so-so lah ketika itu, jadi ya belum ada ini. Pakai Telkomsel instan 08 tuh. Ya oke, waktu itu belum IndiHome, masih Speedy. Oke. Itu habis itu awal karir pertama sebenarnya sempat di awal jadi apa? Jadi IT trainer di salah satu, mungkin kalau ada yang pernah dengar Inixindo. Nah, saya dulu sempat di situ sebagai mentor database, tapi tidak begitu lama. Habis itu masuk ke startup sebagai back-end developer. Untuk stack-nya sendiri, saya dari awal sudah menggunakan stack teknologi yang bisa dapat Lambo, tapi sampai sekarang belum punya Lambo merah. Oke. Yang katanya mati tapi sampai sekarang tidak mati-mati. Nah, seperti itu. Kemudian berjalan waktu, pernah juga di company real estate. Jadi dia betul-betul non IT. Kalau company real estate itu, yang company real estate itu waktu itu saya betul-betul membangun internal sistemnya perusahaan itu. Jadi bukan company IT, jadi memang agak sedikit berbeda. Cuman di situ dapat banyak insight sih, bagaimana orang non IT melihat orang IT itu. Seperti itu. Tapi fokus kerjanya alhamdulillah masih ngoding. Biasanya kan saya lihat-lihat anak-anak IT yang kerja di perusahaan non IT kadang kemana-mana job desk-nya. Tapi ya alhamdulillahnya waktu itu memang di hire sebagai untuk buat sistem seperti itu. Kemudian pernah juga di apa namanya ini, IT consultant. Di IT consultant itu, di situ sebenarnya lumayan banyak pengalaman juga selain coding, karena harus ketemu klien, requirement gathering, dan lain-lain lah. Kemudian masuklah ARC COVID. Nah, di ARC COVID itu jadi kita masuk time skip. Ya, yang menguntungkan apa, membuat lebih menguntungkan atau merugikan nih ini? Di awal sempat merugikan lah. Maksudnya dalam artian kan memang banyak yang terdampak kan ketika ARC COVID itu. Nah, kemudian saya dapat satu remote, base-nya sebenarnya Jepang, cuman orang Indonesia. Itu kenal dari komunitas. Awalnya dia mau bangun sistem untuk semacam e-commerce tapi untuk makanan halal. Jadi di situ sempat, terus di situ stack-nya lumayan beragam lah. Ada Python, ada Vue.js, kemudian ada
yang paling selebgram itu. Oh bukan, dia bukan selebgram. Kayaknya saya tahu arahnya kemana kalau selebgram, tapi dia bukan selebgram. Dia cuman orang orang Indonesia yang kerja di sana. Dia kerjanya jelas lah, jadi dia sisihkan gajinya untuk ke bisnis itu. Habis itu dia sempat pivot ke main di Web3. Web3 ya, main di Web3. Web3 kah yang main digital aset yang kayak begitu-begitulah. Kemudian sekarang kalau yang sekarang habis itu dapat juga sekarang dari situ sampai sekarang saya di Malaysia, fokusnya ke reseller platform dengan community platform untuk produknya seperti itu. Oke, berarti yang terakhir ini memang sekarang masih di Malaysia, tapi biasanya tetap ada di Indonesia ya, tanpa pindah rumah tadi ya. Iya, sesekali kalau ada undangan ke sana. Terus ya paling kalau waktu-waktu kosong saya ada buat mentoring. Jadi saya ada mentorship sendiri, kemudian ada share-share di Instagram, punya ada akun untuk ini. Biasa share bahasanya mungkin share istilah tech tapi pakai jokes dengan istilah-istilah yang mudah dimengerti lah, seperti itu. Oh, oke. Ya berarti dari historinya kan awalnya trainer yang di Inixindo ya. Iya. Atau itu belum udah nyentuh coding Mas? Atau belum? Hanya nyentuh tapi sebatas ini aja. Kalau di Inixindo itu lebih banyak ke database, karena saya kan memang fokusnya mentor database. Oke. Karena kan dulu juga PT kita masih belum tahu ya, meraba-raba ya. Ketika jadi dari Infocom itu, Infocom lagi. Dari informatika masih nggak tahu nih kita mau benerin printer atau mau benerin monitor atau benerin CPU kan gitu kan ya. Betul. Oke, berarti dari situ dari trainer terus baru ke startup ya. Tadi startupnya? Celebus ya. Oke. Ya, startup tapi dia mirip kayak gimana? Dia mirip kayak Redbus lah kalau di Jawa kayaknya. Redbus ya. Tapi ya berarti ngurusin bus ya, bus gitu ya. Yes, betul. Oke, itu ini Mas, bus itu maksudnya dia kayak agregator aja atau ada salah satu PO sendiri gitu? Iya, agregator. Jadi banyak kita kerjasama dengan beberapa PO bus kan, seperti itu. Mantap nih, dari trainer langsung menjadi naik ke startup yang dulunya masih hype kayaknya ya, dan harganya juga masih wah. Masih wah dulu kan, dengan programmer itu masih dianggap emas. Terus berlarut lagi ke tadi rekanan dengan Jepang ya. Jepang itu udah berubah loh Mas, currency-nya Mas, yang dibayarin sama, nah itu udah berubah belum? Apa tetap masih rupiah? Waktu itu rupiah sih, karena sesama orang Indonesia kan, jadi waktu itu juga dia bilang baru start, jadi saya joinnya dari awal start, maksudnya belum ada klien, belum ada project atau apa kan, jadi betul-betul pure bootstrapping si ownernya. Oke. Ownernya tuh memang teman sampai Indonesia ya. Tapi ada nggak bersinggungan dengan natif orang Jepangnya langsung gitu Mas? Kalau bersinggungan dengan orang Jepang pernah ada project. Jadi kebetulan bersinggungan dengan orang Jepangnya langsung, tapi sebenarnya bagaimana ya, orang Jepangnya punya company di sini. Terus sempat ngerjain project untuk di sini, tapi ada bersinggungan langsung lah dengan ownernya. Waduh, kenapa itu Mas Wardan? Sepertinya sudah. Gimana ya Matanya, lanjut Mas? Sorry. Ya.
Jadi pernah ini apa kalau bersinggungan dengan orang Jepang langsung pernah. Jadi ada project yang dibuat dengan company di sini. Sebenarnya orang Jepangnya punya company, rekanan company di sini. Jadi waktu ngerjain projectnya tetap direview sama orang Jepangnya dan bersinggungan langsung lah. Jadi orang Jepangnya sempat datang ke sini dan komunikasi langsung. Karena bisnisnya itu memang relate-nya ke negara Jepang ya, atau yang sedang dibangun itu sebenarnya untuk bisnis di Indonesia atau gimana, Mas? Untuk bisnis di Indonesia. Jadi sebenarnya perusahaannya ngerjain proyek-proyek di Jepang, cuman mereka mau coba buat bisnis di sini. Jadi platformnya itu saya yang buat seperti itu. Oke. Dan baru lompat nih ya dari dari Jepang itu baru lompat ke Malaysia. Betul. Nah, boleh jelasin nggak Mas prosesnya Mas? Gimana nih dapat klien atau dapat tempat kerja itu sudah fully remote. Kalau ini kan karena rekanan ya, karena teman koneksi akhirnya dapat nih. Dan memang perusahaannya itu berurusan dengan founder Jepang lah ya. Nah sekarang kan benar-benar di Malaysia nih. Nah itu gimana Mas? Prosesnya dari ada di rumah dan dapat kliennya itu adalah Malaysia. Monggo Mas. Oke. Nah jadi sebenarnya saya setelah awalnya saya juga nggak ingat jelas bagaimana. Terus habis itu saya coba tracing lah dari mana saya dapat job ini, dan ternyata sebenarnya saya dapatnya di LinkedIn. Cuman waktu itu saya juga belum terlalu paham pakai LinkedIn bagaimana, jadi saya cari email rekruternya, saya email langsung. Jadi bukan berdasarkan bukan apply di LinkedIn. Belakangan saya baru tahu ternyata di LinkedIn itu dia ada yang kalau kita buka job di LinkedIn itu ada filter, kayak semacam filter kalau persyaratannya tidak terpenuhi tidak akan muncul di list walaupun kita apply. Saya baru tahu ternyata ada fitur begitu kalau kita rekruternya. Nah, tapi waktu itu saya langsung email masuk. Waktu itu pada saat dipanggil interview saya pun sebenarnya lupa bilang saya pernah apply di situ. Jadi waktu dihubungi kemudian interview. Nah, sebenarnya ada yang menarik dari interviewnya. Jadi interviewnya mungkin juga kayaknya sekarang akan relate juga sih, maksudnya di saat sekarang mungkin banyaknya coding pakai AI, ya kan? Jadi menurutku untuk tes coding kayaknya sudah tidak relate. Waktu itu memang dia interview teknikal. Jadi misalnya kalau sistem ini ada kalau lagi crowded bagaimana handle-nya, yang seperti itulah. Karena di awal saya apply as a backend, jadi technical interview-nya lebih ke backend, optimize database, coding dan segala macam. Tapi itu knowledge-nya yang dilihat, bukan seberapa jago kita pakai tools A, tools B, tools C, seperti itu. Jadi apalagi kalau kita lihat zaman sekarang kan kayak sehari orang sudah bisa coding pakai React, Next.js kan. Apalagi dua stack itu yang ya berteman baik dengan AI, dua stack itu. Iya. Ya berteman baik dengan agent, sama kan ya, perusahaan agent juga. Ya jadi seperti itu. Terus habis itu awalnya saya kira di perusahaan itu karena dia dia menerima orang Indonesia, jadi awalnya saya pikir mungkin secara environment karena sudah ada orang Indonesia banyak sebelumnya. Nah, begitu masuk ternyata orang Indonesia cuma 2 dengan saya. 1 dari Jakarta, dan dari Jakarta pun
kalau saya tidak salah ingat cuman beda seminggu dengan saya masuk. Oke, berarti sama-sama lah baru lah ya. Ada Baru. itu adalah orang Indonesia. Betul. Dan mungkin ini apa namanya? Jadi 2 orang Indonesia kemudian bekerjalah secara remote. Awalnya sempat ditanya, maksudnya apakah setelah COVID relocate ke sini oke enggak? Ya kan? Saya bilang tidak ada masalah kalau misalnya COVID selesai. Nah, cuman mungkin karena selama remote kerjaan bagus, jadi tetap dilanjut remote-nya. Maksudnya kan karena kalau remote kan komunikasi adalah kunci. Iya. Jadi kuncinya itu di komunikasi. Jadi tidak boleh, misalnya kalau jam kerja di waktu jam kerja, karena kan saya freelance-nya full time, jadi ada working hour. Selama working hour kalau bisa tidak AFK, karena mereka di sana masuk kantor. Nah, kalau kita yang remote susah dihubungi, itu kan akan jadi masalah ketika mereka tetap kerjanya di jam kerja dan di office. Seperti itu sih. Karena pengalamannya ini bukan, kan ada beberapa juga company yang satu perusahaan full remote. Tapi kalau kasusnya saya, di sana tetap masuk. Jadi waktu libur pun sebenarnya ngikut Malaysia punya waktu libur, yang alhamdulillahnya tanggal merahnya lebih banyak daripada Indonesia. Tanggal liburnya banyak. Tapi kalau Ya, hari kerja Mas, hari kerja itu apakah 4 hari dalam sepekan atau 5 hari Mas? 5 hari sih. Masih ya. Berarti oke. Terus tadi tuh menarik Mas. Pas screening HR berarti ya. Itu gimana Mas prosesnya Mas? Apakah asal aja semua HR yang ada di luar sana kita kirim itu aplikasi kita, atau punya teknik sendiri? Saya carinya di negara tertentu dan dengan kapasitas yang saya punya. Itu seperti apa Mas secara screeningnya? Kalau saya sih sebenarnya maksudnya pengalaman sih, dulu saya berpikirnya begini, apa namanya, saya tebar jala saja. Kalau dulu kan masih baru lulus kan, tebar jala saja. Cuman sekarang ini kalau waktu itu lumayan pakai strategi sih, maksudnya apapun, saya punya prinsip begini, apapun bahasa pemrogramannya sebenarnya sama saja. Jadi yang penting algoritma struktur datanya bagus, harusnya tidak ada masalah. Mungkin perlu adaptasi seminggu 2 minggu lah, sudah oke. Nah, jadi saya kadang tidak melihat, jadi misalnya contoh, ada job open Python. Saya lihat dan begini, oh mirip, oke, apply. Terus lihat lagi, oh ini begini, oh iya, oke. Secara struktur begini. Jadi sebelum interview saya pelajari strukturnya, oh seperti ini, oke, bisa. Karena kan sebenarnya secara basic, misalnya deklarasi variabel dan segala macam, kemudian queue, proses misalnya, atau job, event, itu kan sebenarnya beda-beda framework. Secara garis besar prosesnya sama. Betul. Cuman cara eksekusinya yang beda, karena beda bahasa pemrograman. Eksekusi beda-beda ya. Tapi kan algoritmanya, secara algoritma ini sama semua. Betul. Makanya saya ya bisa dibilang mungkin, kalau musisi bisa dibilang mungkin programmer industri lah. Apa mau sini, karena kan secara ini sama saja kan. Secara algoritma garis besarnya semua proses sama. Hanya tinggal kita cari bagaimana eksekusinya, kayak begitu. Jadi saya lihatnya seperti itu. Terus kemudian kadang juga lihat base salary. Ini penting karena maksudnya biasanya kalau company luar yang minta
misalnya kita ditaruh di Indonesia terus mintanya IDR, biasanya mereka punya staff orang Indonesia juga biasanya, karena mungkin dia akan compare lah seperti itu. Kalau dia minta IDR biasanya sebelumnya dia ada dua kemungkinan, sebelumnya dia punya staff Indonesia atau dia mau jaga gajinya kita. Jadi kadang kan misalnya kalau ya sekarang ini kan memang tidak masuk akal naiknya ya kan kurs. Kalau fix rupiah ketika kursnya turun kita kan tetap dapat fix seperti itu. Tapi kalau dia ada di dua sisi. Kalau fix itu menguntungkan di kita karena kalaupun turun kurs kita akan tetap dapat yang sama. Tapi agak sedikit menyusahkan di sisinya company karena waktu dia mau rekap gaji setiap bulan gajinya kita berubah-ubah sesuai kurs. Oh, oke. Berarti lanjut lagi sama pertanyaannya Azam berarti ya. Yang didapat ini salary-nya nih berarti apa nih? Ringgit apa rupiah jadinya? Di awal rupiah, terus kena konversi ke ringgit lagi. Oke, itu Seperti baru itu. tahun ini atau udah lama konversinya itu? Sebelum kenaikan sih sebenarnya. Ya berarti. Jadi ada inilah. Kan, Tapi yang begitu tergantung company-nya sih. Makanya tadi saya bilang yang seperti itu tergantung tergantung permintaan tergantung regulasi company-nya. Karena ada yang memang kayak misalnya karena remote, kadang ada beberapa company. Saya juga pernah ada interview dulu pernah interview di company SG, itu dia sampai dia riset UMR di Indonesia itu berapa. Oh, oke. Kalau itu oke gitu ya, lanjut ya. Ada yang sampai seperti itu. Mungkin kalau yang dekat-dekat karena saya pernah di SG itu saya juga kaget. Saya kan riset kalau remote SG kira-kira biasanya berapa dolar. Terus saya ajukan expected salary, terus dia kirim screenshot. Jakarta salary sekian di screenshot. Aduh. Ini juga sih, tapi ya tidak tahulah kalau sekarang, itu dulu sudah lama. Maksudnya kalau sekarang tidak tahu behaviornya seperti apa. Cuman ya itu secara biasanya kan kalau kita kerja di Indonesia ada yang kayak PPh 21 dan segala macamnya. Nah itu kalau saya itu lapor mandiri seperti itu. Oke. Nah, mantap. Berarti ya memang awalnya IDR, terus tiba-tiba dirubah menjadi ringgit, jadi uangnya Upin Ipin jadinya. Nah sebelum itu Mas, berarti kan tapi sekarang balik lagi ke ini, ke mana? Rupiah ke IDR lagi, tapi disesuaikan nilainya. Oh, berarti disesuaikan dengan rate-nya yang di ringgit berarti ya? Yang ditransfer adalah IDR tetap ya? Namanya rupiah. Nah, itu sebenarnya jadi sebuah strategi nggak sih Mas? Ketika kita ngasih aplikasi ke HR, kita ngasihnya adalah bentuknya dengan currency IDR dulu. Atau itu sebenarnya bukan masalah kalau mengikuti currency dari masing-masing negara? Kalau saya biasanya saya tanya ke SR-nya sih, kan biasa ditanya, tiba-tiba langsung ditanya expected salary. Saya biasanya tanya, ini expected-nya dalam apa? Oke. Maksudnya dia dalam rupiah kah? Atau kalau makanya kan biasanya saya riset dulu company-nya apa. Kalau misalnya company-nya kayak yang tadi kejadian Singapura tadi yang sebelumnya yang sudah lama, di situ saya tanya, ini dalam SGD kah atau dalam rupiah? Karena kan pasti HR-nya tahu kita dari Indonesia. Ya betul. Saya langsung tembak seperti itu. Oke. Ya bagian dari strategi berarti kita tanya dulu, jangan langsung tiba-tiba yang kita taruh adalah bentuknya misalkan USD gitu ya, nggak seperti itu ya. Lebih baik kita tanya dulu ya dari sisi HR maunya aspeknya apa nih, gitu ya. Currency-nya mau dalam bentuk
Indonesia atau dalam bentuk negaranya. Betul. Mantap. Oke, nah Mas, lanjut nih berarti nih. Pastikan bahasa ya. Bahasa kan udah kebiasaan nih ya. Kadang bahasa daerah kita pakai, kadang bahasa Indonesia. Ah, Tiba-tiba nih loncat nih ke Malaysia. Tapi kan Malaysia ada bahasa Melayu. Nah, itu betul. seperti apa tuh Mas? Apakah kadang-kadang ada hybrid kombinasi, ada Melayu, ada Inggris, atau fully Inggris semua gitu. Kalau jadi saya juga ini ada kalau bahasa ya, saya kebetulan karena di kantor eh, bosnya Melayu, jadi jadi apa? Aktivitas biasanya Jadi ngobrol. pakai Melayu sama em, yang penting ini apa? Mix. Jadi kalau misalnya tidak paham, karena kan biasanya bahasa Melayu ada istilah-istilah yang tidak dimengerti pakai Ya, bahasa kayak muter-muter. Indonesia. Jadi ada beberapa kayak putar, pusing. Ya, itu betul-betul. Terus kayak biasa kalau di Melayu adalah yang kata-kata di kita itu merasanya biasa, tapi di sana bisa jadi bahasa kotor. Oh, iya. Seperti itu. Tapi kalau dari teman saya, tapi sebenarnya enaknya karena orang di Malaysia itu banyak juga yang paham bahasa Indonesia. Jadi tidak terlalu ini. Cuman kalau kita di Malaysia terus bosnya Chinese, Singlish ah, pakai. biasanya itu full English. Iya betul. Kecuali kalau dengan third party. Saya beberapa kali ada integrasi dengan third party. Kebanyakan third party itu ada beberapa lah third party yang engineer-nya India. Biasanya itu atau Chinese. Nah, biasanya kalau itu full English. Iya, iya. Betul. Tergantung ya, Nah, berarti tergantung dari sisi direksi ya. Untungnya direksi ini Melayu ya, jadi bisa campur ya antara Melayu dengan Inggris lah ya. Kalau kita nggak tahu maknanya apa, lebih better tuh bahasanya dengan bahasa Inggris ya. betul. Oke, nah berarti lanjut dari situ berarti ada suka duka nggak Mas? Nah itu kan suka duka termasuk tuh dengan bahasa ya. Nah suka duka lain gimana Mas? Misalkan compare dengan kan karena kita sebagai developer ya seperti apa sih apa namanya model di sana, kultur di sana dengan kultur di Indonesia, bagaimana cara kita komunikasi, bagaimana untuk ngodingnya gitu. Nah itu gimana Mas, suka dukanya? Ada nggak Mas? Kira-kira bisa di-share kita. Suka duka ya. Kalau kultur sebenarnya tidak jauh beda sih. Sama Melayu. Iya, sama-sama Melayu ya. Bukan, maksudnya yang kalau dari saya enggak tahu sih kalau Melayu kan sudah pasti, cuman kalau dari saya sendiri kalau dari Sulawesi banyak sebenarnya banyak istilah-istilah yang sama dipakai di sana. Jadi waktu itu justru teman saya yang di Jakarta yang rada struggling lah. Maksudnya yang dari Jawa, pernah juga ada yang dari mana namanya? Dari Surabaya. Itu juga lumayan struggling lah karena bahasanya istilahnya totally different, beda dengan ini. Oke. Nah kalau dari sisi ini habit ngodingnya itu ada berbeda nggak sih Mas dengan negara Malaysia? Habit ngoding enggak juga sih sebenarnya. Berarti ya Mirip-mirip lah. Mirip-mirip Indonesia lah ya. Jadi bisa langsung klop lah ya ketika join di perusahaan Betul. itu. Oke. Ya berarti ya karena memang berseberangan nggak terlalu jauh juga dan kebetulan dapat bosnya adalah Melayu juga, jadi nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu jauh kultur dengan Indonesia juga. Nah
kita kan ngobrolin tuh tentang perusahaannya Mas. Kayak kita belum tahu tuh Mas perusahaannya. Boleh dijelasin nggak sih Mas perusahaannya Mas? Itu digunakan bilang apa sih itu? Karena saya Oke, nanya jadi agent apa jadinya? Untuk agent jadi tentang AI juga. Itu. bukan. Jadi agent di sini bukan AI agent. Jadi lebih ke agent yang apa namanya? Lebih ke agent jualan. Jadi kayak misalnya ada kalau di sini mungkin kayak UMKM. Nah, UMKM itu punya agent yang jualan misalnya ada toko jadi ceritanya mungkin kayak distributor eh, ke toko-toko beli barang, terus nanti ada affiliate-nya juga untuk orang yang non agent yang mau jualan agentnya mau jualan mau jualan langsung tapi tidak perlu restock itu bisa affiliate. Terus yang sekarang ini ada sementara buat untuk community platform. Jadi bagaimana caranya kan selama ini kita kenalnya community itu tidak berbayar lah, non profit. Nah, tapi di platform itu bagaimana caranya community itu bisa dimonetize. Nah, mungkin dibuatkan event berbayar kah atau challenge atau ada course-nya mungkin. Nah, seperti itulah. Oke, berarti ada beberapa agent itu berarti ada ini bentuknya bentuk offline juga ya, bentuk fisik Betul. offline dan bisa dijualkan secara digital ya. Jadi Iya, affiliate betul. ya. Wah, iya. Kalau sekarang ini kita ada kerjasama kalau di Indonesia kita dengan ISQ. I see. Ya. Kerjasama dengan ISQ ya. Oke. Oke, nah kalau balik lagi tadi kan ngomongin ternyata bukan agent AI ya. Bukan. Kalau di company sendiri terhadap AI Mas, itu di Malaysia itu hal yang sudah lumrah, sudah biasa, atau yang sekarang ini baru tahap mau transisi, atau bagaimana sih cara kita menghadapi AI di perusahaannya Mas? Kalau sekarang ini sih sebenarnya untuk AI sendiri untuk workflow kerja memang pakai AI. Maksudnya untuk untuk di kerjaan sendiri memang sudah implement AI, terus kemudian produknya pun kita sudah pakai AI, customer service pun, customer support pun kita pakai AI. Jadi dia ada chatbotnya, terus nanti klien boleh chat di situ, nanti kalau tidak bisa dihandle dari chatbotnya akan otomatis buat tiket di Asana. Oke, berarti layer 1 itu memang agent dulu ya, agent AI dulu ya. Ketika ternyata diidentifikasi tidak bisa diselesaikan, baru dia diarahkan ke human ya, orang ya. Betul. Lewat tiket Asana yang dibuat. Betul. Oke, berarti emang udah lumrah lah di sana ya. Dan developer itu memang di provide berarti Mas ya untuk code AI itu udah ya. Atau enggak? Atau emang kita subscribe sendiri? Ada di provide sih seperti itu karena kan untuk increase ini juga kan productivity. Ya, betul. Karena meningkatkan ya dengan adanya agent ya kita sebenarnya kayak hire junior atau middle tapi dengan harga yang fix gitu. Mau disuruh ini juga bisa, mau disuruh lembur juga bisa, tapi ya tadi tergantung token yang kita punya. Token masih ada. Oke, menarik Mas, menarik. Tapi kalau teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa resen atau bisa mau tulis chat juga monggo, atau ada di share sama Tommy ya lewat itu feedback, sorry. Feedback nanti juga tolong ditulis teman-teman terkait acara kita hari ini. Ini ada Azam kayak mau nanya nih. Azam, enggak waktu dan tempat, dipersilakan Azam. Gue mau nanya ini Mas, tadi kan sempat nyinggung mentoring sama bikin konten juga ya. Nah, itu mungkin bisa di-share sama teman-teman gimana mentoringnya gimana, siapa tahu
teman-teman di sini ada yang tertarik buat mentoring sama Mas Alim juga. Terus tadi buat konten di sosmednya juga mungkin bisa di-share juga di grup kita atau di chat sini biar teman-teman bisa tahu juga. Terus ada nanti satu lagi, tunggu Mas, ada satu lagi. Ada satu lagi. oke. Ini nggak tahu, terserah sih mau dijawab apa enggak. Kalau ngelihat LinkedIn ini lagi open to work nih. Nah itu kenapa tuh? Kalau lihat pengalaman udah 5 tahun kerja remote, kenapa sekarang memutuskan untuk open to work di kondisi yang seperti ini? Ini terserah sih Mas mau dijawab apa enggak. Oke, itu aja. Thank you. Ya, enggak dijawab tuh Mas Alim terkait tadi open to work kan terakhir ya. Itu mau dijawab atau enggak, kenapa seperti itu? Yang terakhir pertama itu tadi tuh. Bisa kita mentoring enggak? Kalau linknya saya bagi di grup. Jadi itu terus mentoringnya kita one on one. Kebetulan kalau yang offline mungkin bisa di Makassar. Kalau yang di luar Makassar mungkin online. Jadi kita ada modelan, kalau modelnya pertama kali itu gratis. Jadi yang pertama itu mungkin lebih ke goals-nya apa yang dicari. Jadi mungkin kita akan discuss goals-nya apa, terus habis itu baru kita racik kurikulumnya seperti apa. Jadi ini dia based on requestnya seperti apa, nanti kita akan buatkan materinya, terus kelasnya jalan. Jadi sifatnya Custom ya? Custom, terus 1 lawan 1. One on one ya? Nah, kalau di profil IG itu ada, saya share linknya lah. Boleh, nggak apa-apa Mas, share aja di sini bebas. Nggak ada filter tuh, requestnya di mana kata Azam juga. Di sini. Nah, di situ ada ininya, ada kontaknya ke WA, nanti discuss di situ untuk set pertemuan pertamanya kapan. Kemudian nanti nanti bisa bisa didiskus lah apa ininya. Online pun bisa. Oke, ada dua ya, bisa online bisa offline ya. Offline, betul. Oke, lanjut. Yang terakhir itu agak susah sih. Kenapa nih Mas? 5 tahun sudah, padahal kan sama ya secara kultur, mungkin bisa jadi nyaman, tapi ternyata mungkin mau keluar dari zona nyaman ternyata. Nah itu kenapa Mas? Ya itu kayaknya nanti aja lah. Nah boleh, berarti nggak dijawab dulu ya Mas Adam ya. Aman Mas. Yang pasti semua orang open to work sih. Open to work. Oke, ada lagi yang mau bisa raise hand kalau mau tanya langsung dengan Mas Alim? Type codingnya pakai apa Mas? Kalau di kantor, di provide-nya? Apa punya model sendiri? Jangan. Enggak, kita pakai ini. Kalau sebenarnya yang di provide yang dipakai kantor itu Claude. Cuman kalau saya pribadi lebih suka pakai Gemini. Gemini ya. Nah, kalau saya pribadi lebih suka pakai Gemini. Enggak tahu. Bisa di-compare nggak? Menurut ini aja, menurut dari Mas Alim aja, kenapa Gemini itu lebih oke dibandingkan dengan Claude? Mungkin yang pertama Claude terlalu pelit. Terlalu token. Itu sudah bukan rahasia umum sih, Claude itu paling pelit lah di antara semua AI provider. Terus lebih ke lebih ke yang enggak tahu, biasanya saya sampai sekarang coding ataupun tidak coding lebih nyaman pakai Gemini. Yang enggak tahu, mungkin karena brandnya Google juga kan, itu satu. Kedua, dulu waktu sebelum transisi ke Gemini, dari Gemini CLI pakai
anti gravity CLI. Poin yang saya suka itu ada auto modelnya. Jadi Gemini akan tahu, oh ini tas berat, dia akan langsung arahkan ke model yang flashlight, ataupun ke kalau dia berat nanti dia akan otomatis switch ke Pro-nya. Saya pakai itu semenjak Gemini versi 3. Kalau Gemini versi 2 memang tidak terlalu oke. Waktu itu terus tadi ada pertanyaan kenapa tidak pakai GPT. Nah, tidak tahu, tidak terlalu, mungkin ke GPT kali ya, pakai Codex. Nah, kenapa nggak pakai Codex? Codex belum pernah coba sama sekali. Belum ada. Saya kebiasaannya saya itu kalau ada reason baru pakai. Waktu itu semacam kayak image generation itu kan belum ada waktu itu di Claude waktu saya awal-awal pakai. Nah, kalau di Gemini itu bisa langsung connect ke Nano Banana kan? Ya, betul. Jadi lebih. Terus yang paling penting sebenarnya kalau saya karena kalau yang subscribe Google AI Pro itu kan langsung dapat satu paket. Saya dapat di Google dapat AI agent-nya Gemini di Google Doc, Google Spreadsheet. Iya. Nah, jadi tidak perlu, kalau Cloud kan saya harus buat integration lagi. Ya, integrasinya udah langsung kan, semua. Sudah langsung semua ke hampir semua toolsnya Google. Maksudnya kan saya handphone pakai Android juga, jadi oke lah untuk integrationnya kemana-mana seperti itu. Oke. Jadi salah satu keuntungannya ya udah untuk Google semuanya itu integrasinya udah jadi satu paket ya. Ketika kita subscribe itu Gemini. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Mas. Mau tanya, waktu itu ada alasan kuat bisa diterima oleh company Malaysia. Apakah karena CV, experience, kampus, IPK, portfolio, atau nego gaji yang paling pas? Nah, lalu proses pencarian job ini cukup cepat atau lama? Nah, berapa bulan kira-kira tuh Mas prosesnya itu? Nah tuh, enggak Mas. Ada berpenampilan menarik. Menarik ya Mas. Kayaknya penampilan kayak penting juga ya Mas. Kayaknya kalau penampilan menarik rasanya nggak tahu sih, tapi mungkin stigmanya engineer kan selalunya kalau penampilan menarik pasti sudah tidak lolos. Ya kan, auto tidak lolos kalau berpenampilan menarik. Terus dari pengalamanku sebenarnya lebih ke experience kalau menurutku. Nego gaji itu kalau nego gaji sebenarnya mirip seperti mencari pasangan mungkin ya, cari yang pasnya. Ya kan kalau nego gaji, karena kita juga tidak tahu perusahaan itu budgetingnya sampai di mana. Jadi betul-betul itu sama kayak kalau cari pasangan, misalnya kita suka sama cewek, tapi kan kita tidak tahu cewek itu suka sama kita atau tidak. Seperti itulah kalau nego gaji. Tapi kayak di sini kan ada tanya masalah IPK kampus. Nah, kalau saya sih betul-betul by experience sih, karena dulu juga ada yang masuk ke kantor itu tidak lulus kuliah. Maksudnya tidak lulus kuliah. Saya tidak tahu tidak lulus kuliah atau masih kuliah tapi tidak selesai. Masih cuti atau apa, yang jelas belum sarjana. Jadi betul-betul by experience. Karena berarti kalau CV-nya itu berarti nggak usah menampilkan IPK dan nggak menampilkan jejak kampus juga ya? Maksudnya IPK aja itu nggak usah ditampilkan? Atau emang menampilkan juga masih CV-nya? Maksudnya tergantung persyaratan sih. Tapi kebanyakan yang saya dapat memang tidak pernah menyentuhkan IPK. I see. Yeah. Tapi ada beberapa yang welcome tidak, misalnya kan tidak lulus
S1 misalnya, kan biasa kan ada requirement yang harus bachelor degree. Nah ini sudah harga mati nih. Tapi biasanya kalau tidak ada ini, biasanya yang penting kita punya skill, experience, biasa sudah lumayan banyak experience-nya, itu kadang bisa diperhitungkan. Karena kalau melihat jejak kampus pun, ketika di masa itu, kalau mau dilihat kampus, lumayan tidak terlalu bagus ketika itu reputasi kampusku. Maksudnya karena sering demo di masa itu. Jadi secara ini tidak bagus, tapi sekarang sudah oke lah. Maksudnya sekarang kan anak zaman sekarang kan sudah jarang demo. Mahasiswa sekarang sudah jarang demo, jadi sudah oke lah. Maksudnya kan kalau dulu kan ada beberapa kampus yang terkenal sering demo. Nah, jadi secara reputasi tidak terlalu bagus biasanya. Tapi kalau sekarang sih harusnya tidak ada masalah. Kalau masalah kerja di bawah tekanan, rasanya kalau masuk di dunia IT harus tahan dengan itu. Ya kan, belum lagi pergeseran teknologi yang terlalu cepat menurutku sekarang. Nah, maksudnya pergeseran teknologi hari ini ada ini, besok ganti lagi, besok ini lagi, besok itu lagi. Nah, saya merasa seperti itu sih, apalagi dengan adanya AI kan, ada perkembangan semakin cepat, termasuk kebocoran juga semakin banyak. Oke. Nah tadi nih, saya belum kejawab Mas ya. Proses pencarian job ini, nah dari nyari sampai itu dia ada hiring proses. Nah itu berapa lama tuh Mas? Cukup kalau lama. Kalau yang Malaysia sekarang sih sebenarnya cukup cepat. Tapi masih zamannya COVID kan ya? Iya, karena kan masih zamannya COVID itu kan memang bisa dibilang hampir semua perusahaan itu bukannya remote. Mau di Indonesia ataupun di mana. Betul. Berarti under sebulan atau lebih dari itu ketika proses? Saya lupa sih kapan kapan submitnya. Tapi proses interview sampai masuk itu under sebulan. Oke. Berarti masih ya relatif cepat karena kondisinya juga masih memungkinkan ya, masih bagus untuk kondisi ketika kita jadi. Kayaknya kalau sekarang agak lama sih, karena saya lihat teman-teman rata-rata prosesnya sedikit lebih lama. Ya, yang cepet itu proses untuk hiring agent AI, Mas. Tinggal mau pilih dia bagaimana nih, masukkan kartu, hitungan detik. Nah lanjut nih Mas, ada pertanyaan nih. Mau tanya sedikit mengganjal di pikiran. Kenapa perusahaan Malaysia terima karyawan dari luar negaranya? Apakah sulit cari talent di negara sendiri? Nah, bisa menjawab Mas? Enggak. Kalau ini jujur saya tidak pernah belum pernah tanya sih dengan orang di sana. Kenapa? Cuman faktanya memang lumayan lah orang Indonesia yang bekerja. Kalau kita tahu kan biasanya orang yang bekerja di Malaysia itu sebagai pekerja kasar lah, tapi ternyata ada banyak juga yang bekerja as a profesional di sana. Jadi memang enggak tahulah, kalau yang ini saya tidak bisa jawab kenapa, apakah sulit mencari talent atau apa, karena banyak juga kayak contoh di kantor itu rasionya lebih banyak Malaysia juga, jadi tidak bisa juga kita bilang mereka susah cari talent, karena secara rasio pun kalau kita lihat rasionya di atas 50%, kemungkinan itu ada, tapi kan kalau kita lihat rasio pun tidak seperti itu. Iya. Kalau ini kasus di kantorku, tapi ya itu saya tidak tahu kalau di alasan sebenarnya company itu mencari orang di luar negaranya seperti apa. Jangan kan hanya Malaysia, kayak Singapura pun kan sebenarnya banyak orang-orang Indo yang kerja di Singapura secara remote. Itu kan kembali lagi ke perusahaannya seperti apa sebenarnya tujuannya, kenapa mereka mencari seperti itu. Baik lagi kali Mas ya, itu kayak mencari pasangan kayak, wah ternyata lihat nih fit nih, oke cocok nih, kalau kita jalan
ya nggak masalah gitu. Sama kan kayak kalau kita lihat kan banyak orang yang menikah dengan orang luar, ya kan, orang Indo yang nikah dengan orang luar. Apakah di Indo kekurangan cewek? Kan belum tentu juga. Betul. Uh, Dan kalau di compare pun secara kualitas tadi kan kita mirip-mirip ya. Jadi kan nggak ada masalah dengan kualitas di iya, Indonesia itu juga. ya, yang penting kita bisa menjanjikan kualitas yang bagus, harusnya tidak ada masalah. Ya betul. Siap. Pertanyaan berikutnya nih. Mau nanya masih awam, ya nggak apa-apa. Ini Mas Alim bukan Mas Awam, tapi bagaimana cara mencari kerja remote? Jika saya mulai dari nol, langkah pertama apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana cara mendapatkan pengalaman jika belum pernah kerja? Mungkin nih, kan tiba-tiba Mas Alim berpikir untuk meremot ke Malaysia. Nah, itu gimana tuh Mas? Proses mindsetnya tuh harus apa yang dilakukan, Mas? Oke. Mungkin yang paling pertama mungkin yang bisa ditanamkan, di sini kan sebenarnya banyak salah inilah, banyak salah persepsi lah yang bilang kerja remote itu santai, ya kan? Tapi sebenarnya secara beban kerja dan segala macamnya itu sama saja dengan orang kerja di kantor, cuma bedanya mereka di kantor, kita di rumah. Nah, pertama mindset itu dulu yang perlu dibetulkan. Jadi tidak selalu kerja remote itu freelance. Kan banyak orang berpikir kan kerja remote itu harus di Upwork, ya kan, atau platform-platform kayak begitu. Tapi sebenarnya tidak juga. Terus kemudian kalau langkah pertama sih, kalau menurut saya pribadi, fast respon. Di luar dari skill yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya kita fast respon. Karena kayak tadi saya bilang, kunci kerja remote itu adalah komunikasi. Apalagi kalau misalnya sistemnya hybrid. Karena yang paling susah sebenarnya kalau saya ada cerita dengan teman-teman itu yang kerja remote tapi dia flexible working hour. Itu sebenarnya yang paling susah. Karena mencocokkan waktu dengan tim yang lain. Misalnya contoh permasalahan ada di payment gateway misalnya. Nah, biasanya kan payment gateway itu hanya bisa dikontak dan dikerja waktu working hour dan working days, ya kan? Tapi kalau misalnya kita yang biasanya kerja malam, ini tidak bisa ini. Karena misalnya mungkin customer service-nya atau apanya sudah tidak beroperasi. Kalaupun beroperasi mungkin AI yang akan menjawab. Tapi kan untuk lebih ke teknisnya kan tidak bisa. Mereka punya jam kerja juga. Seperti itulah ininya yang perlu disiapkan. Terus mungkin kalau targetnya luar negeri, ya mungkin paling pertama sih bahasa Inggris. Saya pun sebenarnya ketika pertama kali itu pakai bahasa Inggris pas-pasan juga sih. Yang penting kan kita mau, masalah Indonesia kan mengungkapkan itu yang nggak mau. Iya, sama tidak berani. Betul. Kayak begitu. Dia tahu, tapi dia tidak berani kasih keluar. Itulah kalau yang saya rasa bedanya kita dengan orang India. Orang India itu tidak pikir, keluar saja dulu. Mau mengerti atau tidak, keluarkan saja dulu. Itu mungkin bedanya. Padahal orang Indonesia lumayan banyak loh jago-jago. Beberapa, bahkan saya ada pernah, kebetulan dia orang Sulawesi, dia sempat kerja di Google, itu orang Indonesia, dan beberapa, berarti kan sebenarnya secara level orang Indonesia tidak jauh juga. Seperti itu. Oke. Nice, menarik sih masalah insight-nya. Mungkin yang paling biasanya agak jarang saya dapat kerjaan remote itu untuk yang nol experience biasanya. Karena biasanya kan kalau kerja remote itu langsung sudah ready. Pengalamannya pun tidak, kalau menurutku yang penting pernah kerja project atau apa kan, itu bisalah seperti itu. Mungkin yang relate ke Mas Alim, maksudnya experience-nya lebih ke ini ya, experience untuk kerja remote di luar nggak ada, dan ini mulai pada saat di Malaysia nih, kan nggak ada tuh experience itu. Nah, ini dimulai seperti apa? Nah, tadi tuh bisa diambil, digali, gimana caranya bisa dapat remote keluar
tanpa ada experience remote keluar. Kalau saya kan sebenarnya ketika itu waktu ke Malaysia kan sebenarnya sudah pernah remote sebelumnya dengan yang orang Indonesia yang di Jepang itu. Iya, itu jadi experience juga ya Mas ya. Jadi Iya, satu jadi juga ya. terus tanya-tanya teman di komunitas. Jadi sebenarnya kalau di komunitas itu lebih enak karena mungkin bisa diskusi dengan teman-teman. Jadi lebih aktif di komunitas. Dulu Nah, betul. saya ada komunitas di Makassar dan beberapa yang dekat sama saya kebanyakan kerja remote. Jadi saya gali insight dari mereka, tanya, model kerjanya seperti apa? Karena biasanya setiap perusahaan flow kerja remote-nya itu beda-beda. Berarti penting juga ya, komunitas itu penting ketika kita mau coba kabur keluar. Ya kita mulailah dengan bukan membangun, kita mulai coba join ke dalam satu komunitas. Yang komunitas itu di mana dia kerjanya remote juga ada. Jadi kita bisa gali-gali dari situ. Siapa tahu dengan adanya network itu kita dapat mencoba kerja remote tapi tanpa keluar, dan itu adalah berurusan dengan orang luar. Kan yang seperti Mas Alim juga sama akhirnya kan, dengan komunitas akhirnya bisa ke Jepang, mencoba remote untuk kerjaan Jepang kan. Iya. Saya dapatnya dari pure itu, kalau yang itu pure dari komunitas sebenarnya. Oke. Nice. Oke, Mas Alim. Ini sebenarnya sudah 1 jam, Mas. Takutnya mengganggu nih, karena ada pertanyaan juga nih, ada beberapa pertanyaan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mungkin minta izin dulu. Kita mau lanjut atau bisa kita bahas lewat chat aja? Kita selesaikan aja lah yang sudah bertanya. Kayaknya mirip-mirip aja sih sebenarnya. Boleh. Yang pertama itu ada kayak format CV khusus. Ketika di-apply ke sana diperlukan nggak? Kayak ATS ya. Nah, ketika sempat remote via Jobstreet, ada kendala nggak visa bekerjanya? Ini nggak ada visa deh ya, karena kan nggak harus ke sana ya. Kalau saya nggak ada visa, cuman kalau untuk visa sendiri cari yang sponsorship lah, supaya aman secara visa. Kalau ATS-nya tadi pakai nggak sih Mas? Kalau dulu saya apply belum jadi ATS, cuman sekarang kalau saya lihat itu bahaya juga sih. Lebih better ya udah, karena kan gampang sekarang, tinggal prompting aja, buatkan SIP berdasarkan ATS, jadi semuanya. Betul. Oke, lanjut. Ada kalau di luar ada batasan maksimal umur. Ada batasannya Mas, yang khusus di Malaysia deh. Setahu saya kayaknya enggak ada sih setahu saya, tapi tidak tahu kalau memang ada ininya. Biasanya kalau dari pengalamanku, kalau sudah umurnya agak seharusnya secara experience ikut banyak juga. Nah, biasanya yang diperhitungkan experience-nya. Berarti nggak ngaruh lah ya, yang penting experience. Oke, lagi lanjut. Misalnya masukan buat mahasiswa berbasis IT, sebaiknya difokuskan agar ketika lulus nanti memiliki peluang yang lebih besar untuk lulusan IT, termasuk perusahaan luar negeri atau secara remote. Nah, ada masukan nggak buat berbasis IT ya? Fokusnya biar lulus nih, biar peluangnya besar. Kalau saya fokus, jangan terbawa FOMO. Jadi misalnya begini, ini juga sih banyak kejadian. Kalau berdasarkan pengalaman, saya kan dulu ada di masa awal-awal hype-nya mobile apps. Itu saya agak jarang muncul di grup karena biasanya orang bahas mobile app, tapi saya kan web developer. Terus kemudian di situ banyaklah orang yang mulai coba mobile app. Nah, di situ saya tetap fokus ke web karena setelah saya baca-baca mobile app ini tidak ada bedanya dengan ketika kita ngoding front end Vue atau React. Maksudnya ketika butuh data tetap butuh API. Nah, kalau butuh API berarti kembali lagi ke programmer web.
Nah, seperti itu. Jadi kalau dari saya fokusnya eh, fokusnya tetap ke apa? Fokuskan apa yang mau dipelajari. yang Misalnya diminati kalau mau ada yang diminati di data dalamnya. science kah, Betul, betul, betul. masuk data science kah, atau jadi full stack jadi web developer kah atau mobile developer. Nah, itu yang diperkuat. Yang lain ini tetap tahu tapi mungkin tidak tidak terlalu dalam, tapi basicnya tahu semua. Karena akan ada kayak misalnya saya web developer, tapi di satu sisi nanti akan ada integrasi dengan AI. Jadi saya harus tahu cara kerjanya seperti apa. Iya. Contoh misalnya yang kebanyakan kan sekarang orang integrasi dengan AI. Nah, bagaimana misalnya AI itu bekerja, terus kalau misalnya kita mau buat RAG itu seperti apa cara kerjanya. Nah, yang kayak begitu kan kita harus tahu supaya pada saat kita buat integrasinya Lebih mudah. kita sudah tidak lebih mudah karena kita secara teorinya kita sudah tahu seperti itu. Jadi fokuskan ke apa yang diminati. Kalaupun mau jadi mau jadi programmer industri, ya lihat arah industrinya akan kemana. Misalnya kita sisa 2 tahun lagi sudah mau lulus. Nah, lihat 2 tahun ke depan ini arah trennya akan kemana. Ikutilah tren itu. Biasanya kalau mau di Indonesia, ya coba lihat di luar. Biasanya kalau di Indonesia di luar itu hype setahun, nah biasanya 2 tahun ke depan Indonesia akan hype. Biasanya seperti itu kalau saya lihat. Agak telat dikit ya, Mas. Agak telat dikit. Apakah setahun atau 6 bulan baru? Jadi kalau di luar itu, bahkan di luar kalau saya lihat, makanya saya bilang tadi terlalu cepat pergerakannya. Jadi seperti itu, tetap fokus ke satu, tapi mungkin yang lain secara ini bolehlah tahu kayak misalnya cara kerja web, misalnya kayak saya web developer, tapi cara kerja mobile app seperti apa. Terus tahulah beberapa jenis kayak misalnya native itu mungkin pakai Kotlin ataupun Swift kalau iOS. Terus misalnya kalau yang hybrid pakai Flutter. Terus ya kenapa orang lebih suka native daripada yang hybrid? Kan ada itu kan perdebatan di dunia mobile kan seperti itu. Betul, Ini React Native, itu React Native itu ya beginilah. Kan ada Flutter, ada ini dan segala macamnya. Kita tetap update dengan update teknologi itu, tapi jangan lupakan kita punya core skill. Kalau kita core skillnya di web ya sudah. Kalau bisa terjun sampai tenggelam di dalam web, terjun sampai tenggelam. Ya berarti kita ngeliat dulu yang lagi eksis di industri sekarang tuh apa, sambil kita riset gitu ya. Ketika itu udah dapat, baru kita lebih dalamin lagi, yaitu fundamentalnya kali ya Mas ya. Fundamental itu didalamin karena itu akan mempermudah. Sebenarnya fundamental kita dapat, ketika kita terjun menggunakan agentic juga itu akan lebih mempermudah lagi nantinya. Nah betul, karena kan mirisnya sih yang saya lihat, sekedar setup project saja minta AI yang setup kan, padahal kan setup project itu tidak sampai berapa menit, ya kan? Maksudnya kalau saya secara pribadi sih merasa miris lah ketika sampai create project pun harus AI yang buatkan, padahal kan kalau misalnya pakai React misalnya kan tinggal pakai Vite create app misalnya, atau pakai CRA bisa, ya kan, ataupun misalnya kalau Laravel tinggal Laravel new apa, itu kan langsung jadi. Iya, sayang token ya Mas. Iya, sayang token itu lebih ke situ sih sebenarnya. Generate project saja sudah makan berapa token kan? Betul. Siap Mas. Oke, lanjut lagi. Ini menurut Mas Alim dan juga teman-teman di sini, berapa tahun experience yang pas kalau mau apply remote work? Kalau terlalu junior rasanya susah diterima. Nah, kira-kira ada pandangan nggak Mas Alim? Kira-kira berapa sih experience kita nih yang cocok yang ketika kita mau apply ke remote job? Ya tergantung lokernya lagi sih. Kalau dia carinya junior, ya sebenarnya junior experience tidak ada masalah. Cuman sekarang ini memang
nggak tahu sih apakah karena AI dan segala macam uh, gapnya antara junior dengan senior jadi terlalu jauh. Ini menurutku ya, gapnya antara junior dengan senior terlalu jauh. Jadi tetap kalau secara kebutuhan tetap akan ada cari junior, karena biasanya kebanyakan senior, apalagi kalau yang sudah terlalu sepuh, biasanya kepalanya batu. biasanya. Ya Jadi biasa nggak semuanya. kalau pakai yang junior atau middle masih oke lah. Makanya saya bilang tergantung, karena biasanya kalau senior itu yang dicari itu lebih ke masuk ke prinsipal, bukan lagi ini. Biasanya seperti itu, karena experience yang kalau kita bicara sekarang kan banyak yang junior secara skill mungkin jauh lebih jago daripada senior, tapi secara pengalaman kan beda lagi ceritanya. Nah, seperti itu sih. Tetap akan ada sih kalau junior, tergantung ininya. Tergantung dari perusahaannya ya, tergantung dari ininya juga ya, leadnya ya. Oke, lanjut Mas. Izin bertanya, jam kerjanya total berapa hour atau seperti karyawan biasa, yang penting 9 to 5. Lalu bisa dapat cuti kah? THR dapat apa tidak ya? Dapat kayaknya Pak ya. Biasanya mereka kehadiran pakai apa? Nah, enggak, THR dapat nggak Mas? Terus trackingnya itu ada trackingnya. Oke. Kalau untuk total jam kerja seperti karyawan biasa. Kalau 9 to 5, kalau di sana jam 9 sampai jam 6 karena ada istirahat 1 jam. Jadi totalnya 8 jam kerja. Terus cuti bisa sama seperti biasa, apply cuti, approve ya terus bercuti. Terus yang terakhir THR apakah dapat? Nah, ini kalau remote di luar, THR itu sayangnya cuma ada di Indonesia. Oh ya betul, berarti diinkludkan di luar Indonesia. Di luar Indonesia itu tidak ada THR. Terus kemudian untuk tracking, biasanya tracking ada. Saya pernah ada pengalaman di Upwork pun itu ada trackingnya. Cuman khusus untuk perusahaanku itu tidak ada tracking. Oke. Berarti ada timesheet untuk ngirim itu ada Mas? Timesheet tidak ada sih, dia cuman ada kayak stand up meeting lah. Kayak kalau kita di kantor bahasanya huddle. Jadi di awal itu masuk terus kita explain lah. Kemarin itu apa yang kita buat, terus hari ini kita mau buat apa. Oh, oke. Berarti nggak sampai di track sedip itu ya. Yang penting terlihat di setiap harinya. Biasanya kita ada Google Meet juga, ada Google Meet. Jadi kalau misalnya ada urgent atau apa, nah kita standby di Google Meet. Atau misalnya lagi ada promotion. Biasanya kan ada klien buat promotion dan segala macam. Oke, kita bilang namanya war room. Jadi semua engineer masuk dalam satu Zoom atau Google Meet. Nah, di situ kita standby kalau ada apa-apa. Biar ini sebenarnya biar komunikasi lebih cepat. Kalau di Google Meet kan bisa langsung. Jadi ada war-nya juga ya, war online ya, bareng-bareng di situ untuk ngoding, biar kelihatan juga aktivitasnya. Oke. Berarti THR kan nggak dapat. Benefit gimana Mas? Benefit apa aja kadang-kadang yang bisa atau ya semua include dihitung dalam bentuk fee 1 bulan? Kalau benefit ya kembali lagi tergantung perusahaan. Kalau saya biasanya ada yang BPJS tidak mungkin. BPJS bayar sendiri. Karena itu kan regulasinya Indonesia. BPJS bayar sendiri. Cuman biasanya ada perusahaan yang kasih semacam tunjangan kesehatan, tapi itu by claim. Oke, berarti memang ada ya. Tapi tergantung balik lagi perusahaan yang. Memang ada. Oke. Oke, kita lanjut. Spill perhitungan pajaknya dong. Mau nge-spill nggak Mas pajaknya? Kalau udah kena apa rencana sekalian negara?
Nah, itu Oh, ini yang gimana? terakhir ya. Mau dijawab? Ah, Nah, itu ini. jawab, Ah, enggak kita terkait no, pajak. no comment lah kalau ini. No comment lah kalau ini. Siap begitu. Nah, ini sebenarnya masih ada kayak udah 15 menit nih kita nambah Iya. extra Iya. time-nya. Ah, Ada beberapa lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu mau di atau kita mau ditanya dijawabnya lewat chat aja, Mas? lewat di grup aja sih. Nanti boleh dibuatkan summary-nya Oke. dulu Mas, nanti biar saya jawab di grup. Boleh. Nanti sisanya berarti share di WA grup lagi, Mas ya. Itu. Boleh. Oke, Mas. Thank you nih, Mas, atas insight-nya atau cerita prosesnya seperti apa dari itu akhirnya menjadi kerja remote dan kita tuh mempersiapkan aplikasi untuk bisa apply ke remote jobnya tapi di luar Indonesia. Nah, itu udah luar biasa masukannya. Mungkin dari Mas Alim ada pesan-pesan, pesan-pesan bukan pesan terakhir ya, Mas, pesan-pesan yang membantu yang memperkuat semangat teman-teman di sini. Paling pesan terakhir. Pesan Paling ini terakhir. aja, apa namanya? Apa? Ya, terkait itu supaya kita bisa siap-siap PD untuk sih. Paling yang pertama PD aja, maksudnya kadang kan ada orang berpikir saya kayaknya belum bisa nih, ya kan belum sampai lah di level itu. Tidak ada masalah, coba saja. Kita belum tahu kalau belum belum gagal lah ceritanya, kalau bukan belum gagal, kalau kita belum tes. kita belum Kan biasa coba ada ya. orang begitu, baru lihat kalau baru lihat sudah takut. Terus paling yang kedua, vibe coding tidak masalah karena hampir semua perusahaan kayaknya sekarang tidak ada masalah dengan vibe coding, tapi secara knowledge-nya harus tahu dulu fundamentalnya juga, karena ketika kita meeting ataupun ada masalah itu bukan lagi vibe coding, tapi analisa, debugging itu kan butuh knowledge juga. Seperti itu, karena banyak meme yang beredar sekarang ini, kalau dulu debuggingnya 12 jam, codingnya 12 jam. Sekarang codingnya 2 jam, codingnya 4 jam, 20 jamnya debugging. Pagi. Hanya seperti itu sih, karena skill utama sih debugging sih, mau apapun, mau jadi DevOps kah, mau jadi programmer, debugging itu penting, seperti itu. Oke Mas, terima kasih pesan-pesan yang bukan terakhir ya sudah disampaikan. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi semangat buat teman-teman. Nah, tadi satu pesan lagi, ketika memang ada experience kerja di remote, seperti apa sih kita dapat dari mana ya tadi? Komunitas, bangun network itu penting, karena kita nggak tahu, bisa jadi dapat remote itu ternyata kayak Mas Alim pertama kali remote dari mana, yang berurusan dengan Jepang, ternyata dari komunitas yang sering didatengin sama Mas Alim. Paling itu mungkin talk show yang hari ini ya, mudah-mudahan di berikutnya ada talk show yang menarik lagi. Terima kasih Mas Alim untuk sebagai speaker kita hari ini. Powerful sekali kita karena bisa mendengarkan beberapa masukan dari Mas Alim. Jangan lupa juga tadi di-share sama Tommy ya terkait feedback, boleh ya nanti di input feedbacknya terkait talkshow hari ini, sama mungkin nanti ada juga kira-kira yang menarik tuh tema apa lagi sih berikutnya. Nah, ini udah di-up lagi nih sama Azam. Jadi kita bisa kita mau apa lagi nih berikutnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi Mas Alim. Buat tutup ya. Sebelum tutup kita foto dulu ya Mas ya. Kita foto
biasa nanti di screenshot. Ayo Mas Tom. Silakan ambil gayanya masing-masing, tolong dibuka untuk Cam dong yang lain. video-video lainnya. Tolong dibantu yang lain ya, fotonya. Belum mandi Bang, nggak apa-apa. Nggak akan kecium baunya, nggak masalah, tenang aja. Sekarang belum ada kok agentik untuk bisa dapat bau orang dari luar sana. Aman masih. Udah siap fotonya? Udah ada ini semua? Udah, belum dapat ininya. Sesuaikan tampilan. Oke. Oke, kita hitung ya. Tom, saya Tom ya? Atau Azam, lanjut kalau screenshot ya? Ya, udah gue screenshot 1, 2, 3. Ya. Oke. Sip. Thank you semuanya. Thank you. Workshopnya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.